Perkenalkan, nama saya Mimi Septiani. Saya dari jurusan Administrasi Perkantoran 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perusahaan arus kas. Apa yang dimaksud dengan arus kas? Arus kas adalah laporan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kegiatan operasi berhubungan dengan transaksi-transaksi yang menghasilkan laba bersih. Yang kedua, kegiatan investasi berkaitan dengan akun-akun aktiva tetap atau aktiva jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan pendanaan berkaitan dengan akun kewajiban dan ekuitas pemilik. Sumber data yang kita butuhkan untuk menyusun laporan arus kas itu ada 3. Tidak seperti laporan keuangan utama lainnya, laporan arus kas tidak disiapkan dari neraca saldo disesuaikan. Informasi untuk menyusun arus kas biasanya berasal dari 3 sumber berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan neraca komparatif. Yang kedua, laporan laba rugi periode perjalanan. Yang ketiga, data transaksi tertentu. Langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan perubahan kas. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Baik, akan kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah menentukan perubahan kas. Sumber data yang kita butuhkan adalah neraca perbandingan. Untuk menentukan perubahan kas, yaitu selisih antara saldo kas awal dengan saldo kas akhir. Kemudian untuk langkah yang kedua, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Dalam menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah memahami mengapa laba bersih harus dikonversi menurut prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pencatatan akuntansi menggunakan accrual basis, di mana pendapatan diakui atau dicatat ketika dihasilkan. Beban dicatat ketika terjadi, sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh accrual basis termasuk pendapatan kredit yang belum ditagih dan beban yang mungkin sudah terjadi tapi belum dibayar. Jadi, laba bersih yang dihasilkan tidak mencerminkan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Untuk mendapatkan arus kas bersih dari kegiatan operasi, diperlukan pelaporan pendapatan dan beban atau dasar kas atau pencatatan dengan menggunakan kas basis. Sumber data yang diperlukan untuk menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi ada 2. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah neraca perbandingan. Untuk akun-akun yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah beban penyusutan. Beban penyusutan dicatat mengurangi laporan laba rugi, tetapi beban penyusutan ini tidak memengaruhi kas sehingga di dalam laporan arus kas dilaporkan bertambah. Demikian juga
untuk laba penjualan dan rugi penjualan aktiva tetap. Akun-akun ini tidak mempengaruhi kas laba penjualan di dalam laporan laba rugi, menambah laba untuk laporan arus kas, berkurang rugi penjualan, berkurang di dalam laporan laba rugi, menambah laba untuk laporan arus kas, berkurang rugi penjualan, berkurang di dalam laporan arus kas, bertambah kemudian untuk neraca perbandingan. Akun yang diperhatikan adalah akun harta lancar dan uang lancar, utang lancar. Apabila di dalam neraca perbandingan harta lancar bertambah, berarti terjadi pembelian harta lancar, sehingga di dalam laporan arus kas berkurang sebaliknya. Jika harta lancar berkurang, maka laporan arus kas dicatat bertambah. Untuk utang lancar, jika di dalam laporan neraca perbandingan ada peningkatan, maka dalam laporan arus kas bertambah karena utang bertambah mengakibatkan kas bertambah. Sebaliknya, jika utang berkurang berarti ada pelunasan utang, sehingga dalam laporan arus kas dicatat berkurang. Langkah yang ketiga adalah menentukan kas bersih dari kegiatan investasi. Sumber datanya adalah neraca perbandingan. Akun yang diperhatikan hanya aktiva tetap. Di dalam neraca perbandingan, jika ada peningkatan aktiva tetap, berarti ada pembelian aktiva tetap, maka laporan arus kas berkurang. Sebaliknya,